Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bisa bertemu kembali pada bapak-bapak di acara Daruma. Ini yang sesi yang terakhir di Ibu Warning Beneran Kunci. Kami segenap Rismap di sini mau sedikit bertanya pada bapak-bapak, mas-mas, pada tim sedekah peduli 5.000 itu kok bisa sekiat itu, istilahnya kok bisa menggalang dana sebanyak itu. Jadi dari tim Rismap mau sedikit banyaknya mau bertanya untuk memotivasi pribadi Rismap sama pada khalayak umum begitu. Mungkin ini perkenalan dulu. Nama saya Ahmad Nur Arifin dan di saya Mbak Adel. Mungkin Bapak perkenalan dulu. Nama saya Sahri. Ini Mas Semar, ini Mas Maji, ini Mas Bulu, Mas Sumarno. Langsung saja pertanyaan Pak. Niki ada yang monggo Mbak Adel. Kami izin bertanya ya Pak. Siap. Buat kita belajar ke depannya juga. Siap. Pertanyaan pertama, bagaimana awal mula terbentuk sedekah peduli sesama 5.000? Bentuk awal dari sedekah peduli sama 5.000 itu kami sebagai anak jalanan mengadakan suatu perkumpulan. Karena kami itu merasa oleh masyarakat itu sudah dicampakkan lah, sudah tidak dianggap, karena kami sebagai anak jalanan yang selalu bikin resah. Akhirnya dari salah satu teman kita itu punya inisiatif, bagaimana kalau kita membuat suatu kegiatan yang positif, yang bisa bermanfaat untuk masyarakat sekitar kita. Nah, seperti itu. Pak, pertanyaan yang kedua, kenapa ada kata 5.000? Alasannya apa? Terus kok harus 5.000 itu kenapa? Kok enggak 10.000, 100? Kata 5.000 di sedekah peduli sama 5.000 itu awal kita membuat paguyuban itu memang donasi yang kita dapat itu dari 5.000, 2.000, 3.000 dan akhirnya kita jadikan simbol. Kita jadikan simbol sedekah peduli sesama 5.000. Seperti itu. Oh, jadi nama pertama itu langsung Iya, sedekah peduli sama 5.000. Pertanyaan selanjutnya, apa tujuan dibentuknya sedekah? Tujuan kita membentuk paguyuban sedekah peduli sama 5.000 itu untuk membentuk jiwa manusia yang selalu peduli terhadap sesama yang membutuhkan uluran tangan kita. Itu tujuan awal kita. Memang untuk membentuk jiwa manusia itu supaya selalu peduli terhadap sesama yang membutuhkan uluran tangan kita. Itu tujuan kita yang awal. Lanjut pertanyaan yang keempat Pak. Bagaimana sih pengolahan uang dan pendapatan peduli sama itu seperti apa? Kalau donasi yang kita dapatkan itu dari relawan. Relawan itu sudah dari tim peduli sama membentuk rayon. Nah, dari rayon itu sudah ada yang mengumpulkan dana. Jadi donasi dari relawan dikumpulkan di rayon, kemudian akhir bulan itu dikumpulkan jadi satu. Setelah dikumpulkan jadi satu, nanti dibagikan lagi, dikembalikan lagi ke rayon-rayon masing-masing tadi. Nah, seperti itu. Oh, berarti setiap rayon itu setiap perwakilan dari desa ya? Iya. Oh, berarti kalau ikut termasuk itu setiap bulan? Setiap bulan. Setiap bulan. Ya, lalu dengar-dengar nih kas peduli sesama itu apa benar 0 rupiah, 0%? Benar sekali, dari peduli sesama 5.000 memang menghabiskan donasi yang didapat setiap bulannya. Itu harus dihabiskan
langsung disalurkan tanpa saldo. Semisal kita akhir bulan mengumpulkan uang dapat sekian, kita bungkus per amplop itu 100.000. Misal ada sisa 30.000 atau 40.000, itu kan tidak cukup untuk satu amplop, maka dikasihkan di masjid atau musola tempat kita pertemuan itu. Oh gitu. Ini lanjut pertanyaannya. Kan tadi ada kata rayan ya Pak ya, setiap desa ada rayan. Dan itu apa ada syarat tertentu untuk ikut menjadi anggota peduli sesama? Apakah ada syarat-syaratnya kayak gitu? Untuk menjadi anggota peduli sesama 5.000 itu tanpa syarat. Yang penting ada niat untuk ikut peduli, ikut berbagi, seperti itu. Oh iya. Oke Pak, untuk pertanyaan selanjutnya, agenda apa saja yang dilakukan oleh tim peduli sesama selain bedah rumah? Kalau agenda jangka panjang ini atau agenda jangka pendek yang akan dilakukan setelah bedah rumah? Untuk program yang telah kita jalani, yang sudah berjalan, itu santunan rutin tiap bulan. Santunan rutin tiap bulan. Kalau untuk tahunan itu santunan khusus anak yatim pada tanggal 10 Muharram. Dan juga masih ada lagi kegiatan yang lain seperti kambing peduli, listrik gratis untuk masjid, bedah rumah, mungkin itu. Bentar, mau tanya soal kambing tadi maksudnya gimana Pak? Kambing peduli Ya. itu kemarin ada hibah dari saudara di Jakarta, terus dari alumni SMP Mas Agus itu menghibahkan uang untuk dibelikan kambing. Nah itu terus kita membentuk kambing peduli. Kambing peduli. Ya. Untuk yang disasar itu, untuk kambing peduli itu Pak, yang disasar itu yang fakir miskin atau gimana? Kambing peduli itu semisal di rayon itu ada warga yang tidak mampu, dia punya kemauan ingin memelihara kambing. Nah itu kita kasih. Kita kasih nanti modalnya itu kembali lagi. Selanjutnya ya Pak, kantor pusat peduli sesama 5.000 itu di mana? Terus apakah per wilayah itu ada kantornya, misal Buku atau? Kalau kantor pusat peduli sesama 5.000 itu berada di Desa Sambirjo, tepatnya di belakang Resto Jatidiri. Ya, di belakang Resto Jatidiri. Kalau di desa-desa itu tidak ada kantor pusat, adanya rayon. Ini pertanyaan tadi, kan tadi ada organisasi kebanyakan kan anak jalanan ya Pak ya, anak jalanan yang sebagian banyak orang mengira kurang baik gitu. Dan apakah itu yang ikut itu ada tata tertib tersendiri ikut anggota tim sedekah peduli sesama nih? Ada. Untuk tata tertib di sedekah peduli sesama itu kita cara penyampaian santunan itu juga ada etika. Ada etika. Di samping itu kita kalau share sesuatu di grup itu juga ada etikanya.